Halo, Joko Christian di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana menyelesaikan paket tracer configuring trunks nomor 6224. Pada paket tracer kali ini kita akan mengkonfigurasikan jalur trunk antara switch 1 dengan switch 2 dan switch 1 dengan switch 3. Di mana di sini jalur trunk masih belum terbentuk. Kita akan lihat dulu kondisi saat ini. Saya akan buka switch 1. Enable. Show VLAN brief. Menunjukkan bahwa di sini ada 10 VLAN, yaitu VLAN 1, 1002, 1003, 1004, 1005 yang memang default. Lalu sudah ada 5 VLAN lain, 10, 20, 30, 88, dan 99 yang juga sudah dibuat. Namun semua port fisik terhubung masih di VLAN 1. Kita bisa melihat konfigurasi yang mirip di VLAN pada switch 2 sini, tapi 3 port sudah akan terkonfigurasikan ke VLAN 10, 20, dan 30 di sini, yaitu Fast Ethernet 11, 18, dan 6. Jadi ini yang menuju PC 1, PC 2, dan PC 3. Dan hal yang sama juga sama di switch 3. Tapi terlihat bahwa interface gigabit 01 dan gigabit 02 pada switch 3 yang nanti akan terhubung dengan switch 1 di sini masih dalam VLAN 1 dan sifatnya belum terbentuk trunk. Ya, kita bisa lihat di sini, saya tunjukkan di show interface trunk. Tidak ada ya, kosong. Juga di switch 1 kita bisa lihat show interface trunk juga masih kosong. Jadi belum ada jalur trunknya di sini. Kalau kita coba ping dari PC 1 ke PC 4, di sini saya akan ping ke 172, 17, 10, 24, maka pingnya akan gagal. Karena meskipun terlihat pada lampu-lampu indikator semuanya berwarna hijau, tetapi lalu lintas belum bisa lewat karena belum ada jalur trunknya. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasikan jalur trunk di sini. Nah, switch 1 yang memiliki 2 port gigabit 01 dan gigabit 02 yang terhubung ke switch lain, yang akan kita konfigurasikan sebagai trunk secara eksplisit. Nanti switch 2 dan switch 3 akan mengikuti karena by default protokol DTP itu sudah bisa mengetahui ujung menggunakan trunk, dia akan menyesuaikan. Jadi pada switch 1 saya masuk ke global configuration mode. Lalu masuk ke interface range gigabit 0, 1 sampai 2. Lalu saya nyatakan secara eksplisit di sini switch port mode trunk, di mana trunk link itu digunakan untuk membawa lalu lintas berbagai VLAN antar switch. Di sini terlihat bahwa line protokolnya dimatikan dulu, baru dinyalakan lagi untuk port gigabit 01 dan 02. Kemudian saya nyatakan lagi switch port trunk dengan native VLAN yang sudah disiapkan tadi di sini adalah untuk native nomor 99. Native VLAN 99. Setelah saya aktifkan ini akan muncul error dari syslog, dari Cisco Discovery Protocol, bahwa ada native VLAN mismatch atau ketidakcocokan nomor native VLAN. Hal ini diakibatkan karena nomor VLAN native yang dikonfigurasikan di switch 1 ini, nomor 99, tidak cocok dengan native VLAN yang ada di switch 2 dan ada di switch 3 di sini ya. Sini saya percepat sedikit waktunya.
Semua sudah kembali hijau. Dan kita akan tetap secara periodik mendapatkan output ini, logging output ini, karena terjadi native VLAN mismatch ini. Kita coba sekali lagi, ping dari PC1 ke PC4. Kita bisa lihat bahwa pingnya berhasil. Jadi meskipun native VLAN-nya tidak cocok antara switch 1, switch 2, dan switch 1 ke switch 3, tapi ping dari PC1 ke PC4 itu berhasil. Perlu dipahami beberapa hal berikut, bahwa native VLAN itu adalah VLAN spesial yang digunakan untuk lalu lintas yang tidak memiliki tag VLAN, yang tidak memiliki tag standar protokol 802.1q. Jadi semua frame yang tidak punya tag ini, tidak punya tag VLAN di headernya itu akan masuk, yang masuk dalam trunk port itu akan dikategorikan ke dalam native VLAN. Nah, kalau mismatch native VLAN atau ketidakcocokan ini terjadi, itu karena salah konfigurasi, berbeda nomor tadi di ujung satu dan ujung yang lain, itu tidak akan mempengaruhi lalu lintas dari frame VLAN standar yang memang sudah mendapatkan tagnya. Seperti yang kita lihat di sini, lalu lintas dari PC1 masuk ke switch 2 di fase Ethernet 011 otomatis sudah di tag oleh switch 2 ke VLAN 10. Jadi saya tampilkan kembali show VLAN brief. Di sini kita bisa lihat bahwa fase Ethernet 11 yang terhubung ke PC 1 itu memang sudah dikonfigurasikan untuk memberikan tag VLAN 10. Otomatis lalu lintas dari PC 1 yang menuju ke PC 4 ini sudah memiliki tag VLAN. Karena sudah memiliki tag VLAN, dia tidak masuk dalam kategori native VLAN lagi. Jadi native VLAN mismatch hanya mempengaruhi lalu lintas yang tidak ada tag VLAN-nya. Dan lalu lintas lain seperti manajemen, misalnya lalu lintas protokol CDP, protokol STP, dan yang lainnya. Jadi komunikasi masih tetap bisa terjadi untuk lalu lintas yang sudah memiliki tag VLAN. Meskipun demikian, kalau VLAN mismatch ini dibiarkan, maka lalu lintas manajemen, lalu lintas yang tidak memiliki tag VLAN akan terganggu. Jadi tetap kita harus konfigurasikan dengan nomor VLAN native yang sama. Di sini kita harus konfigurasikan eksplisit lagi di switch 2 dan switch 3 untuk menggunakan nomor VLAN yang sama, dalam hal ini adalah 99. Mari kita lihat di sini, saya tampilkan show interface trunk. Di switch 2, show interface trunk menunjukkan port gigabit 01, modenya auto, berarti ini protokol DTP yang aktif ya. Statusnya sudah trunking dengan native 1. Tapi pada switch 1, saya dulu, show interface trunk. Ini native VLAN-nya di 99. Jadi tidak cocoknya di situ, terlihat. Maka kita akan mengubah si switch 2 untuk menggunakan native VLAN yang sama. Sini saya masuk configure terminal, interface gigabit 01, ya. Seperti biasa masih sering muncul ininya laporan mismatch-nya secara periodik. Kemudian saya nyatakan lagi secara eksplisit bahwa ini menggunakan nomor VLAN dari native 99. Nomor native VLAN-nya 99. Jadi saya nyatakan switch port trunk native VLAN 99. Begitu saya berikan perintah ini, maka langsung port konsistensi dikembalikan dan port konsistensinya normal kembali karena native VLAN-nya sudah sama. Kalau saya tampilkan dengan perintah, di sini saya bisa berikan perintah do show interface trunk. Kita bisa lihat bahwa native VLAN-nya sudah 99, sama. Tapi antara switch 1 dan switch 3 masih berbeda. Oleh karena itu kita lakukan konfigurasi yang sama di switch 3 untuk menyatakan native VLAN-nya juga native VLAN 99. Terlihat di sini begitu saya aktifkan,
dengan nomor yang sama, maka port konsistensinya sudah di restore, sudah dikembalikan. Gitu. Nah, kita bisa verifikasi lebih lanjut. Di sini saya tampilkan do show interface trunk yang menunjukkan bahwa pada switch 3 pas statusnya sudah trunking, native VLAN-nya 99 sudah cocok, modenya auto. Sedikit berbeda dengan yang di switch 1 ya. Switch 1 ini modenya on. Karena kita secara eksplisit tadi menyatakan jenisnya trunk. Sedangkan pada switch 2 dan switch 3 itu jenisnya auto. Dia mendeteksi bahwa hubungannya dengan switch 1 menggunakan trunk, maka dia menggantinya dengan trunk. Lalu jalur trunk-nya mengizinkan VLAN 1 sampai 1005, di mana yang aktif di manajemen domain ini yang sudah dikonfigurasikan di switch ini adalah 1, 10, 20, 30, 88, dan 99. Nah, dengan melakukan penyelesaian ini, maka lalu lintas native, yaitu frame yang tidak memiliki tag VLAN bisa lewat, dan protokol seperti CDP dan DTP bisa berfungsi dengan normal. Dan kalian bisa lihat bahwa penyelesaiannya sudah completion 80 dari 80. Demikian video penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Cece, undur diri. Bye-bye.